Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kedudukan SKI dalam K13. Yang pertama yaitu pengertian sejarah kebudayaan Islam, yang kedua kedudukan SKI dalam K13, yang ketiga implementasi media pembelajaran K13 dalam pembelajaran SKI. Dalam subbab yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam. Pertama-tama, sejarah. Sejarah itu secara etimologi merupakan suatu kisah, cerita ataupun riwayat, yang sedangkan dalam bahasa Arab sejarah itu berasal dari kata syajaratun yang artinya adalah sebuah pohon. Nah, kenapa kok sejarah itu diartikan sebagai sebuah pohon? Jadi maksud dari sejarah sebagai pohon itu karena pohon itu dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul nasab dinasti tertentu. Lah, hal ini itu dijadikan sebagai elemen penting dalam kisah sejarah pada masa awal. Lah, dikatakan juga sebagai pohon karena pohon itu akan terus tumbuh dan berkembang dari yang awalnya itu sangat sederhana kemudian ke tingkat yang lebih kompleks. Lah, sejarah sendiri dalam bahasa Arab itu juga biasanya dikatakan sebagai tarikh atau juga biasanya dikatakan sebagai tarikhul syai', artinya itu adalah masa berakhirnya suatu peristiwa atau suatu kejadian. Lah, kemudian sejarah secara terminologi itu adalah sebuah catatan tentang keseluruhan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang memiliki ruang lingkup luas berkaitan dengan kronologi atau urutan keadaan yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan itu secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budaya yang artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Lah, sedangkan di lain sisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita kenal dengan KBBI, budaya itu adalah hasil dari tradisi yang sudah ada dan itu sangat sulit untuk diubah. Secara terminologi, kebudayaan itu adalah suatu tradisi, pengetahuan, keyakinan, keindahan maupun hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari penjelasan-penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang dipelajari dan diimplementasikan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tindakan normatif. Selanjutnya yaitu tentang Islam. Islam secara etimologi berarti taat, patuh, ataupun tunduk. Islam itu berarti menerima segala perintah dan juga segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para rasul. Islam itu adalah jalan hidup, way of life satu-satunya yang paling selamat mengantarkan kita sebagai manusia hingga sampai pada tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Islam itu sebagai agama akhir yang sudah mendapat jaminan dari sisi Allah tentang kebenarannya. Lah, agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat kauniyah atau sunnatullah yang terbentang di seluruh alam semesta ini dan juga memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa sejarah kebudayaan Islam itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya menganalisis atau menelaah tentang peristiwa yang berkaitan dengan Islam. Karena sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba untuk menggambarkan kejadian umat manusia di masa lalu secara sistematis dan kronologis atau berurutan. Agar apa? Agar manusia itu kita bisa menjadikannya itu sebagai sebuah pelajaran dalam hidup kita. Lah, oleh karena itu sejarah dikatakan sebagai guru yang paling bijaksana. Lah, sebagai umat Islam sudah seharusnya mempelajari dan memahaminya dengan mengimplementasikan nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Islam sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang
dimaksud dengan sejarah, terutama sejarah kebudayaan Islam itu sendiri adalah studi tentang riwayat hidup Rasulullah, sahabat-sahabat, dan para imam pemberi petunjuk yang diceritakan kepada peserta didik sebagai contoh keteladanan yang paling utama dan juga tingkah laku manusia yang ideal, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup seseorang muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah dan berakhlak, dan juga dalam mengembangkan sistem kehidupan yang dilandasi oleh akidah. Lah, mata pelajaran SKI itu merupakan salah satu bagian mata pelajaran dari pendidikan agama Islam atau PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, menghayati, dan mengimplementasikan sejarah kebudayaan Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya, way of life, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengamatan, dan juga pembiasaan. Lah, jadi sejarah kebudayaan Islam itu bukan hanya sebagai transfer of knowledge, tapi juga merupakan pendidikan nilai atau value education. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya akan meneruskan penjelasan tentang kedudukan sejarah kebudayaan Islam dalam kurikulum 13. Nah, sejarah kebudayaan Islam dalam kurikulum 13 ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mengelola sebuah RPS pembelajaran di dalam kelas. Nah, dengan memakai sebuah media maupun strategi yang dapat dan mampu menarik perhatian para siswa agar mereka semangat dan dalam belajar, dan juga dapat mengatur waktu yang cukup agar mampu mengatasi materi secara maksimal dan baik. Kurikulum K13 ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulan dalam menggunakan sebuah sistem. Sistem yang digunakan di sini yaitu sistem alamiah. Maksudnya untuk mengembangkan bakat minat para siswa sesuai minat dan kompetensi siswanya masing-masing. Dan yang kedua, kurikulum ini juga menggunakan sebuah sistem yang berbasis karakter. Sistem ini dapat mengatasi kemampuan pada siswanya dan yang lain seperti bakat di dalam ilmu, pengetahuan, serta keahlian dan bakat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu sebuah sistem yang menggunakan bidang studi. Maksudnya bidang studi di sini yaitu bidang studi tertentu agar dapat mengembangkan bakat kompeten yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya yaitu perencanaan sebuah pembelajaran SKI dan berdasarkan kurikulum 13. Nah, perencanaan pembelajaran yang berisi suatu rangkaian kegiatan dan harus dilakukan demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan belajar ini, dibutuhkan sebuah silabus untuk perencanaan belajar suatu kelompok mata pelajaran. Dan dalam kurikulum K13 ini, silabus sudah disediakan dari pemerintah maupun itu kurikulum nasional ataupun kurikulum wilayah. Sehingga guru hanya menjalankan dan mengembangkan RPS-nya saja sebaik-baiknya dan seaktif mungkin. Seorang pengajar sejarah kebudayaan Islam harus berpedoman pada kurikulum 13 ini agar dapat meningkatkan suatu metode pembelajaran, baik itu pun langkah-langkah demi berjalannya pembelajaran dalam kelas yang aktif. Dan berikut ini merupakan 8 prinsip mendasar yang dapat dan perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan sebuah silabus. Yang pertama yaitu ruang lingkup materi, dan yang kedua keseluruhan materi ilmiah, dan yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam konseptual dan aktual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam kurikulum K13.
Dalam kurikulum ini, pembelajaran berlangsung. Seseorang pengajar harus menanamkan pendidikan karakter dengan cara yang dapat dilakukan seorang murid dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di kalangan masyarakat. Nah, penanaman nilai karakter pendidik tersebut dapat menjadikan peserta didik sebagai seorang yang berakhlakul karimah baik, santun, dan mulia. Semua guru pasti akan mengharapkannya. Secara umum, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan pendahuluan. Nah, tahapan ini seperti biasanya, guru mengucapkan salam pada semua murid dan murid menjawab. Dan kemudian membaca basmalah, kemudian memanggil absen, dan kemudian guru memberi pertanyaan dari materi sebelumnya untuk melatih daya ingat seorang murid. Dan kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini biasanya diisi dengan tahapan mengamati, menanya, dan mengeksplorasi serta mengumpulkan informasi serta kegiatan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu tahapan kegiatan penutup. Tahapan ini sendiri biasanya seorang guru ataupun murid mengambil suatu kesimpulan dari sebuah materi yang dipelajarinya, serta dilengkapi dengan memberikan tugas kepada peserta didik. Dan selanjutnya, guru juga mengajak semua murid untuk mengucapkan syukur dan disusul dengan pembacaan kafaratul majelis, dan yang terakhir itu ditutup dengan salam. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu implementasi media pembelajaran SKI dalam kurikulum 2013. Media pembelajaran merupakan komponen terpenting dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran ini berguna sebagai alat atau media untuk menyalurkan pesan terhadap peserta didik atas materi yang disampaikan. Dalam penggunaan media pembelajaran tentu berbeda-beda setiap mata pelajaran. Seperti halnya dalam mata pelajaran IPA tentang alat pencernaan, maka kita bisa menggunakan hewan sebagai alat praktikumnya ataupun juga kerangka manusia buatan. Begitu juga dengan pembelajaran SKI. Dalam pembelajaran SKI ini kita dapat menggunakan media pembelajarannya seperti video, gambar, ataupun juga audio. Berbeda kurikulum tentu juga berbeda dalam penggunaan media pembelajaran. Seperti halnya dalam kurikulum KTSP. Dalam kurikulum KTSP ini yang berperan penting dalam proses belajar mengajar adalah seorang guru. Seorang guru dituntut untuk menyampaikan materi sepenuhnya, dan seorang peserta didik hanya mendengarkan saja. Akan tetapi untuk kurikulum 2013 ini yang dituntut atau yang berperan penting dalam proses belajar mengajar adalah peserta didik, yang mana peserta didik ini dituntut untuk mencari tahu, menambah wawasannya, dan juga belajar. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran SKI kurikulum 2013 ada 3. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua yaitu media visual, dan yang ketiga ada media audiovisual. Yang pertama untuk media audio, dalam penggunaan media audio ini melibatkan alat pendengaran kita untuk menerima materi pembelajaran. Seperti halnya kita di dalam kelas mendengarkan penjelasan dari seorang guru atau mendengarkan cerita sejarah dari seorang guru. Penggunaan media audio ini dikatakan kurang efektif karena terkadang dalam proses pembelajaran ini, ketika peserta didik mendengarkan cerita sejarah yang terlihat begitu panjang, peserta didik cenderung mengantuk, terus lelah gitu. Yang kedua yaitu ada media visual. Media visual dalam proses pembelajaran yaitu melibatkan alat penglihatan kita, seperti halnya dalam melihat gambar ataupun melihat animasi diam. Dalam pembelajaran menggunakan media visual ini terlihat menarik, akan tetapi
kurang menghidupkan suasana belajar dalam kelas. Oleh karenanya, media visual ini juga dikatakan kurang efektif karena terkadang peserta didik sulit untuk memahami pelajaran dengan melihat gambar secara sendirinya tanpa dijelaskan oleh seorang guru. Dan yang ketiga yaitu ada media audiovisual, di mana media audiovisual ini melibatkan alat penglihatan juga pendengaran kita dalam menerima pelajaran. Media audiovisual ini dikatakan efektif karena dalam penggunaan media audiovisual ini peserta didik dapat mendengarkan juga melihat animasi ataupun video yang ditayangkan oleh seorang guru. Dalam penggunaan media audiovisual ini untuk pembelajaran sejarah dapat meningkatkan semangat peserta didik untuk menerima pelajaran karena peserta didik dapat membayangkan bagaimana sejarah kebudayaan Islam zaman dahulu, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia, begitu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, dari ketiga media yang digunakan, menurut saya yang cocok untuk pembelajaran SKI adalah penggunaan media audiovisual karena melibatkan alat pendengaran serta penglihatan kita untuk menerimanya.